Nah, kebetulan kan juga banyak teman-teman yang sering banget nanya sama aku gimana cara menjaga kesehatan, gimana cara kurus. Hidup itu pilihan. Betul. Ya, apapun menjadi sehat itu juga sebuah keputusan. Betul. Untuk memilih selalu sehat setiap hari. Dan Jadi biasanya tuh kalau darah yang diambil itu kan warnanya agak lebih gelap ya. Katanya kan darah kotor ya dok, kayak gitu yang diambil ya. Jadi nanti begitu dikasih ozonnya atau oksigen murninya. Hai, apa kabar semuanya? Seneng banget hari ini aku bisa ada di salah satu klinik di Jakarta yang bisa membantu kita untuk bisa menjadi lebih sehat. Nah, ini aku juga memperkenalkan acara barunya aku di YouTube channelnya Desinatria, yaitu TTD, Temu Teman Dona. Dan aku akan bertemu dengan salah seorang teman aku, sahabat aku, yaitu Dr. Binti, yang juga ahli nutrisi atau praktisi kesehatan. Dan hari ini aku mau treatment atau terapi ozon, glutathione dan juga Fitse di kliniknya, yaitu Life Track Clinic di Jalan Hang Tuah Raya. Seperti apa treatmentnya, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Genti tentang manfaat dari terapi ozon ini apa aja. Dan kita langsung aja yuk, kita ke atas. Oke, nanti hari ini aku mau terapinya itu terapi ozon. Ini udah yang keberapa ya? 8 kali kalau nggak salah. Terus pasti aku selalu kayak paket combo gitu sama ozon, glutathione dan vitamin C. Nanti manfaatnya apa aja nanti dijelasin sama Dr. Genti. Kalau mau terapi ozon di sini paling penting adalah yang pertama harus makan, kedua dicek dulu tensinya sama saturasinya. Nah, tadi tensi aku 106/77 normal, dan untuk saturasinya 99. Yeay. Udah pernah makan? Jadi aku mau mulai, pertama pasti terapi ozon dulu. Jadi nanti darahnya diambil 100 ml ya dok, kurang lebih 100 ml, terus dimasukin ke dalam gelas, bukan gelas, botol kaca yang memang khusus. Setelah itu akan dimasukkan ozonnya. Berapa dosisnya dok? Ini 2000 mikrogram. 2000 mikrogram. Jadi biasanya tuh kalau darah yang diambil itu kan warnanya agak lebih gelap ya. Katanya kan darah kotor ya dok, kayak gitu yang diambil ya. Jadi nanti begitu dikasih ozonnya atau oksigen murninya, dia akan kembali merah. Lebih banyak oksigennya. Ya, jadi darah kita jadi lebih banyak oksigennya masuk ke dalam tubuh, dan nanti itu fungsinya dia bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang mungkin rusak atau fungsinya kurang maksimal gitu. Jadi lebih sehat lagi. Karena ini kan zaman polusi ya. Polusinya lagi tinggi banget, jadi memang perlu banget yang namanya oksigen murni masuk ke dalam tubuh kita. Gitu.
Udah lama nggak ketemu lagi terapi apa? Ozon ya? Iya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol juga nih. Kayaknya Mbak Donna juga selalu rutin ya datang ke sini. Iya, karena aku udah ngerasa banget aku udah berapa kali ya 7 atau 8 kali. Itu cuma kali sih, ada Iya. yang semua maybe more. Iya. Iya, berasa juga segar enak dengan sering di sini. Ini kemarin kan banyak yang flu, banyak yang batuk gitu, aku enggak. Dan juga cacar monyet lagi kayak Iya, gitu. lagi musimnya. Kamu enggak ya? Enggak, puji Tuhan enggak. Kayak kemarin sempat ke Australia kemana gitu. Oh, iya ya? Bener-bener, maksudnya aku fit sih dok gitu. That's good. Ya, nah Dokter Genti, ini kan kebetulan kita aku punya program baru nih Oke. di YouTube channel Sinatria, namanya TTD. Apa itu? Temu Teman Dona. Temu teman Dona. Gue dong teman Iya Dona juga. dong. Nah, first episode-nya sama Dokter Genti. So this is the first episode. Thank you so much. Thank you udah juga buat meluangkan including waktu. aku ya. Aku thank you Pastinya. banget, aku suka. Karena kan selalu kita pengen ngasih inspirasi, ngasih informasi, edukasi juga buat teman-teman yang ada nonton YouTube gitu ya. Jadi salah satunya aku pikir ini terapi ozon ini karena aku juga ngerasain banget manfaatnya, makanya kenapa nggak kita sharing buat Setuju. teman-teman kita di YouTube. Setuju gitu. banget. Nah, Dokter Genti ini bisa dibilang apa sih dok? Pakar nutrisi, Aku praktisi gizi. nutrisi, Mhm. juga dokter Mhm. yang banyak sekali membantu kebugaran atau wellness. Yes. Tapi fokusku lebih banyak kepada pencegahan. Oke. Aku lebih senang mengajarkan orang untuk hidup sehat, mencegah daripada mengobati. Iya, Dan walaupun kalau juga yang ada pun yang sudah datang sudah sakit, biasanya aku nggak terlalu senang dengan melulu hanya dengan obat. Iya. Tapi dengan pendekatan nutrisi, lifestyle yang diubah, kan seperti dirimu tuh, Yes. olahraga juga harus, Yes. suplementasi in moderation, dan juga bisa mendapatkan terapi-terapi nutrisi seperti ini untuk membantu mereka bisa lebih bugar. Iya, aku pertama kali kenal terapi ozon ini juga dari Dokter Genti gitu kan. Terus sebenarnya dan terapi ozon ini kan ternyata selain buat pencegahan tapi juga bisa buat Yes. pengobatan juga Yes, ya, gitu banget, kan. banget. Mungkin Dokter Genti bisa cerita sedikit sebenarnya terapi ozon ini apa sih, yang Itu- dimasukin itu apa? Iya, gitu. jadi sini yang diterima tuh terapi ozon, kemudian vitamin C high dose, Mm-mm. juga glutathione Iya. dan semuanya. Sebenarnya 3 terapi ini saling mengkomplement satu dengan yang lain. Oke, melengkapi gitu ya. Melengkapi. Nah, saling support ya. Iya. Terapi ozon ini sendiri tadi kan udah masuk nih. Sebenarnya sangat sederhana dan simpel. Terapi ozon itu udah dikenal udah sejak 100 tahun yang lalu. Mhm. Ya, zaman dulu udah banyak banget dan sebenarnya nggak terlalu banyak dilihat di Indonesia, tapi Iya. itu sudah sangat common di Belum populer Amerika, lah di di sini, Eropa ya. Prinsip dari terapi ini sederhana. Kalau oksigen itu O2, Iya. ozon itu O1 digabungin jadi O3, itu namanya ozon. Oke. Nah, O3 ini membentuk dari O2, kita punya tabung oksigennya yang murni, kemudian kita punya degenerator ozonnya Iya. yang untuk menggabungkan O2 dan O tunggal jadi O3. Iya. Nah, O3 ini namanya ozon, bukan ozon yang di lingkungannya. Yang di langit. bukan ya. I'm not talking about that. Atmosfer ya. This is medical ozone. Ya, Oke. ozon kedokteran namanya. Karena oksigennya murni, bukan oksigen yang kita dapat di Mhm. sini. Darahmu diambil sekitar 100 cc, masukin ke dalam tabung yang steril. Mhm. Kemudian O3 yang sudah kita ambil dimasukkan ke dalam tabung steril, dikembalikan ke darah. Nah, apa yang terjadi waktu ozon itu bercampur dengan darah? Dia ada reaksi kimianya mengubah darahnya jadi kaya dengan O2. O3 pecah jadi O2, dengan darah kembali lagi ke badan kita. Mhm. Jadi waktu dimasukin ke sini, ozonnya hampir udah nggak ada, tapi Oke. sudah jadi oksigen O2 Oke, tadi. Oke. Nah, apa gunanya? Fungsinya apa? Antivirus, antibakteri, Iya. anti jamur, kanker dan penyakit-penyakit yang lain tuh banyak tidak betah ada di dalam suasana yang banyak oksigennya. Iya. Makanya apa fungsinya? Energi pastilah, imun sistem pastilah, apalagi anti aging, yes. Dia mengaktifkan banyak hormon-hormon, growth hormon yang memang diperlukan untuk anti penuaan, Iya. gitu loh. Makanya ini penting sebagai dasar, Mbak Donna. Dan mungkin teman-teman yang lain. Ini sebenarnya dasar, ibaratnya kalau aku ya, kayak tanaman, bunga, medianya kan tanah. Iya. Tanah kita itu harus subur Iya, supaya 70% dari tubuh kita kan darah. darah, jadi itu harus subur medianya. Baru setelah itu mau dikasih vitamin apa dan apa, Jadi yang lebih nggak apa-apa, maksimal. lebih maksimal, keren banget. Dan Nah. setelah itu C dimasukin. Nah, itu juga menarik karena kan banyak orang yang suka mengkonsumsi vitamin C secara oral gitu Oral. ya, minum Setuju, suplemen setuju. gitu kan. Nah, ini kan
dosisnya cukup tinggi dok. Iya. Biasanya kita sebenarnya sehari itu butuhnya berapa sih kalau Kebutuhan vitamin yang C? oral, sebenarnya vitamin C karena larut dalam air, sebenarnya kebutuhan yang tinggi pun tidak apa-apa. Masalahnya karena lewat dari oral, ditelan, itu ada asam lambung dan sebagainya. Ginjal. Tubuh nggak akan kuat untuk bisa nerima, dalam pengertian bukan efek sampingnya ke organ, tapi tubuh nggak akan bisa kuat sampai miligramnya yang terlalu tinggi. Oke. Itu sebabnya rata-rata kalau hanya konsumsi oral, orang Sebabnya hanya kuat 1000. hanya orang kuat 1000 sampai 3000 kalau oral. Ya. Jadi oral itu cuma 1000 sampai 3000 orang 3000 mampunya. orang mampu. Dan tapi gini, beberapa tipe vitamin C kan banyak, ada buffer, ada ester C. Tipe yang baik saat ini untuk penyerapannya maksimal, tipe vitamin C-nya yang disarankan adalah liposomal. Liposomal. Tipe itu Bedanya apa? Tipe itu adalah tipe yang kalau kita konsumsi 1000 mg, dia benar-benar nyerap hampir 90%. Oke. Sedangkan tipe-tipe yang lain hampir hanya 30-40%. Oke. Yang kedua, dia sangat aman buat lambung. Sehingga waktu konsumsi 1000 dengan tipe liposomal, nyerapnya enak, banyak, lambungnya aman. Aman. Nah, itu oral. Banyak juga soalnya kadang kan orang katanya nggak boleh minum vitamin C kebanyakan atau habis minum vitamin C atau dikasih suntik vitamin C itu kita harus banyak minum katanya biar Karena menyerapnya dia kan larut bagus. dalam air. Jadi Sebenarnya memang- larut dalam air. Iya, vitamin larut dalam air. Nah, kenapa kita infus dengan dosis tinggi? Karena dosis tinggi 10.000, 15.000 nggak akan mungkin disanggup dengan Iya, oral. Iya. Makanya kita harus lewat yang darah. Dia melewati atau trespass semua proses pencernaan kita masuk langsung ke dalam darah. Oke. Nah, apa fungsinya? Untuk vitamin C yang di bawah 10.000 atau di bawah 15.000 dosisnya, fungsinya sama untuk kekebalan tubuh, untuk imun sistem, Iya. untuk Apa sih anti-aging, inflamasi? untuk peradangan Iya. dalam tubuh. Karena kalau kita ngomongin radang kan bukan luka radang. Peradangan itu adalah reaksi normal dari dalam tubuh kita untuk defense tubuh kita terhadap apapun yang datang, Masuk, ya. baik virus, bakteri atau apapun. Sehingga waktu ada luka misalnya ini, proses peradangan alami, muncul apa? Merah, Ya. bengkak, itu sebenarnya tubuh fight dan akhirnya muncul gejala-gejala seperti itu. Itu normal. Tapi jika peradangan ini namanya akut peradangan, tapi peradangan itu jika terjadinya long term dalam tubuh, nggak sembuh-sembuh atau kronis, dia udah kita namakan peradangan udah terjadi sistemik atau dalam pengertian selnya sel dalam tubuh kita sistemik yang meradang atau inflammation, itu udah jadi masalah penyebab dari banyak penyakit. Ya. Memang sebaiknya terapi ozon ini bisa dibilang dia jadi combo ya. Kalau aku bilang Oh, iya, aku iya. pakai combo sama Iya. vitamin C, Iya. sama glutathione Iya, itu tadi. iya. Nah, Dia meredakan peradangan dalam tubuh juga. Iya, dan kalau di sini untuk infus yang paling dosisnya paling rendah untuk vitamin C kan 5.000. 5.000 bisa, betul. Terus ada yang 10.000. 10.000, aku dari 15.000 sekarang. Keren. Ya, aku juga maintainnya 25.000. Oke, sebenarnya kalau orang yang dalam kondisi normal sehat itu paling enggak maksimal tuh bisa sampai berapa? di bawah Untuk C-nya? 30.000 dia sangat oke, ya 20.000, 25.000 sangat oke dengan menerima vitamin C dosis, tetapi juga harus dikombinasi dengan makan sehat, kemudian suplementasi, olahraga, dan harus di bawah pengawasan dokter yang memahami Ya. konsep vitamin C ini. Jangan asal sembarangan pergi, oh iya katanya ini di sini begini, kemudian mulai main suntik. Enggak, kita nggak nyaranin dosis tinggi disuntik, nggak boleh, harus Tetap harus diinfus. diinfus. Nah, ini udah selesai ya Bu? Ya. Ozonnya udah selesai, terus kita lanjut ke glutathione dulu ya. Glutathione itu kan memang lebih kebanyak buat kecantikan, Banyak buat kan. kulit gitu ya. Sebenarnya fungsinya apa aja sih Dok? Glutathione itu master of antioksidan, kita Oke. bisa bilang. Jadi seperti raja dari antioksidan. Hmm. Dia itu diproduksi di liver atau di hati. Semua Mbak Dona dan aku punya glutathione. Sebenarnya. Ya, sebenarnya ada. Tetapi dengan perjalanannya usia, kemudian lifestyle modern, produksi glutathione jadi menurun. Berkurang ya. Nah, dia penting banget, terutama untuk regulasi bersamaan dengan vitamin C, dia bekerja lebih bagus. Iya, sebelum dokter Gendi melanjutkan, nih lihat tadi darah aku warnanya Jangan nih, merahnya udah jadi Ini berubah. udah merah. Ini artinya darahnya sudah kaya dengan oksigen. Yes, Sudah kaya dengan oksigen O2. darahnya. Tadi kan iya. Kayak strawberry kalau dokter Gendi bilang. Makanya ini kayak orang-orang darah kental, kemudian orang yang kurang tidur, kemudian capek, itu terlihat banget dengan kualitas darah yang ada. Setelah itu kita ozon langsung kelihatan banget. Biasanya orang tidurnya jadi lebih enak, Yes. punya energi ya, dan nggak cepat catch up flu. Iya, itu benar banget loh. Rumah sakit sekarang pada penuh. Kemarin Iya. ada salah satu nasabah aku juga
mau nyari rumah sakit, kamar rumah sakit buat anaknya full di mana? Ya, lagi musim virus, Iya. tadi banyak, virus lagi banyak dan kita nggak, ini kan sekarang lagi banyak virus itu bisa di mana-mana. Tapi karena pergantian musim, Iya. dari mulai musim panas mau masuk ke musim hujan, jadi di situ terjadi banyak pancaroba. Nah itu makanya tubuh kita harus, kuncinya apa kalau penyakit virus nggak ada obatnya, harus kekebalan tubuh Tubuhnya, kita tubuhnya. yang diperkuat. Iya. Nah ini kan salah satu pendekatan untuk membantu kita naikin imun sistem kita, gitu loh. Nah ini aku udah masuk glutathione ya dok. Iya. Tadi sampai mana tuh ngejelasin glutathione? Jadi glutathione itu kan master antioksidan. Iya, iya. Jadi memang dia yang menggerakkan antioksidan lain tuh bekerja. Salah satunya vitamin C. Dan tubuh kita sebenarnya memproduksi itu, tetapi dengan lifestyle yang berubah, modern lifestyle, makan banyak junk food, kemudian bertambah usia, produksi glutathione dalam tubuh kita pun berkurang. Iya. Nah itu sebabnya kita membutuhkan ekstra atau tambahan glutathione yang baik tentunya untuk dimasukkan ke dalam badan. Nah dua pilihan dong, banyak orang yang konsumsi juga suplemen glutathione. Iya. Apapun itu bentuknya, kita harus memastikan bahwa kalau kita suplemenkan sesuatu dari mulut, itu tidak bisa semaksimal apa yang kita bayangkan. Iya. Kenapa? Ada asam lambung, proses pencernaan untuk sebelum masuk ke dalam tubuh kita atau dalam darah bloodstream. Sedangkan yang bentuk infus seperti ini dia nggak ngelewatin proses pencernaan. Iya, dia langsung masuk ke. Itu yang membuat dia memang lebih superior dari yang apapun yang disuplementasikan dan lebih cepat bekerja ke dalam tubuh kita. Iya. Itu aja sih. Nah, ini kan juga banyak manfaat buat kecantikan karena dia antioksidan, mungkin juga bisa Putih. anti aging buat. Banyak orang bilang buat putih, itu Iya. sebenarnya efek sekundernya. Oke, Vitamin tapi C kan juga. balik lagi putihnya orang kan beda-beda kan? Iya. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba dulunya jadi putih siapa gitu kan? Karena kan kita Iya. punya tone warna kulit beda-beda. Sebenarnya putih itu karena kulitnya lebih bright aja, Iya. kemudian dia merangsang pembentukan kolagen di dalam. Jadi itu yang kelihatan bright. Tapi bukan tiba-tiba bisa lagi jadi Snow White gitu loh. Iya, benar. Ya kan, bener ya. Banyak Nggak- juga yang suka nggak salah seperti tuh. itu. Aku juga kulitnya kan gelap ya Nia. Tapi kita kan eksotik. dengan yes, that's what I was say. Jadi pada saat pakai glutathione itu sering, ya kulitnya Kan lebih bersih. Itu maksudnya ya, lebih tone, lebih ini. Tapi kalau untuk saya karena ini klinik nutrisi, itu efek-efek berikut sekunder yang pasien-pasien saya dapetin dari terapi ini, bahwa ih kok kulit aku seger ya dok, padahal itu bukan itu tujuan kita gitu loh. Dia lebih ke memang buat Kesehatannya, kebugarannya, dan dapat ekstra yang lain. Iya. Nah, tadi sempat ke skip sedikit pertanyaan tentang vitamin C. Nah, kalau kan waktu itu dokter Genti sempat cerita juga sama aku bahwa vitamin C dengan dosis tinggi juga bisa membantu Passion cancer, iya karena jadi memang dengan dosis tinggi di atas 30.000 itu vitamin C bukan hanya sifatnya sebagai antioksidan, tapi sebagai prooksidan, di mana juga merilis hidrogen peroksida yang efeknya anti tumor terutama kepada sel kanker. Terapi ini sangat baik dipakai bersamaan dengan terapi-terapi kanker konvensional yang sedang diterima pasien kanker di luar. Penting banget untuk pasien-pasien yang imunnya rendah, terutama yang sedang menerima terapi-terapi di luar, kemoterapi, itu butuh sekali dibantu dengan terapi nutrisi dari makanannya, suplementasinya, dan juga infus-infus high dose vitamin C ini memang sangat-sangat diperlukan. Iya. Dan aku selalu suka sama dokter Genti karena dokter Genti juga nggak anti sama suplemen, karena kan ada orang-orang yang anti sama suplemen sama sekali kan. Cuma dokter Genti selalu bilang sama aku bahwa suplemen itu pasti bermanfaat buat kita butuh, tapi memang suplemen yang seperti apa? Yes, Iya ya. kan? Jadi butuh atau tidaknya bukan pertanyaan. We need that. Karena pertama alasannya apa? Lifestyle sekarang kita nggak akan mungkin makan buah dan sayur yang mencukupi kebutuhan mikronutrisi kita di dalam suplemen-suplemen itu. Nggak akan mungkin kecuali usus kita atau kita punya elephant stomach. Nah, kita nggak kan? Nggak bisa nampung semua. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kalaupun kita makan sayur yang banyak, sayur kualitasnya saat ini kita nggak tahu. Dimasaknya overcook, kemudian juga pakai pestisida. Jadi banyak faktor X-nya membuat kita zaman saat ini penyakit itu menjadi karena memang kekurangan mikronutrisi dalam tubuh. Jadi kita membutuhkan suplemen, tetapi pertanyaannya yang mana yang kita harus konsumsi? Kriterianya yang mana? Harus yang aman untuk jangka panjang, harus ada clinical study-nya, oke, dan harus bisa bebas dari kontaminan, bebas logam berat, semua suplemen yang dikonsumsi. Dari mana gue tahu ya?
That's why harus bertanya kepada orang yang memiliki kompetensi dengan suplemen. Dan I'm not the only one ya. Yeah. Banyak orang juga yang mengerti itu kok. Jadi untuk saya itulah intinya. Nah, senang banget kan ketemu sama teman aku yang satu ini, banyak banget informasi dan juga kita bisa banyak belajar. Selalu kalau ketemu dokter ini kan kalau kita ngobrol selalu ada yang baru ya dok. Dan belajar juga untuk gimana cara menjaga hidup sehat. Nanti kapan-kapan juga mungkin aku bisa mampir lagi, ketemu lagi sama dokter Ginty ngobrolin soal fat loss, weight loss. Itu juga menarik banget karena banyak banget sekarang metodenya. Salah satunya juga intermittent fasting dan lain-lain. Yes, Tapi itu. hari ini dokter Ginty kebetulan waktunya mepet, waktunya sempit karena ada meeting lagi. Jadi hari ini kita ngobrolin dulu soal terapi ozon, glutathione dan juga FitSay yang aku jalani selama ini di Life Tree Clinic. Thank you bang. Ada take home note aku boleh nggak? Apa? Boleh dong, boleh. Aku ngelihat sih hidup itu pilihan. Betul. Ya, apapun menjadi sehat itu juga sebuah keputusan Betul. untuk memilih selalu sehat setiap hari. Dan mungkin kalau ditanya terapi-terapi ini kan mahal ya. Pasti Benar ada nggak? harga ada barang lah Itu gitu setuju. istilahnya. Tapi sebenarnya seberapa mahal kita menilai diri kita itu yang harus kita lihat semuanya. Mahal itu mungkin karena kitanya nggak bisa afford atau mahal itu karena kitanya kurang memprioritaskan. Iya. Benar nggak? Benar. Jadi kembali lagi menurut saya pada saat kita letakkan diri kita di atas ya Tuhan pertama ya, tapi yang kedua kita ini prioritasnya harus sehat. Kalau kita nggak sehat, mau ngomongin bisnis kayak aset kayak no matter what nggak penting. Yang paling penting itu sehat. That's why kita harus menginvestasikan aset terbesar kita yaitu tubuh kita sendiri. Betul. Kalau orang bilang sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Nah, iya itu yang benar ya. Iya benar. Kita di dua hal melakukan bisnis yang menyehatkan orang. Iya. Dari sisi mungkin punya insurance-nya atau mungkin suplemennya dan terapinya. Tapi karena sakit itu mahal. Iya, sakit itu lebih mahal. Mahal bukan hanya dari cost-nya sih sebenarnya, Iya. tapi psychological-nya, psychological thinking-nya, kemudian efek kerja kita juga ikut kena domino reaction, nggak bisa produktif. Benar nggak? Jadi Benar. kalau udah nggak bisa produktif, gimana mau cari duit juga? Betul. Setuju nggak sih? Setuju banget. Jadi Jadi penting gimana? banget untuk bisa menjaga hidup sehat sesuai dengan pilihan yang dan kebutuhan yang kamu Yes. inginkan gitu ya atau yang kamu butuhkan gitu dan salah satunya mungkin bisa dengan mencegah melalui terapi-terapi seperti yang aku jalani di Life Tree Clinic ini. Iya. Dan juga banyak sebenarnya juga sekarang pakar-pakar yang selalu bisa mengedukasi kita Banget. dari mulai hal-hal Banyak banget. yang mudah sampai mungkin yang paling sulit gitu. Dan Dokter Ginty senang banget berbagi inspirasi melalui media sosialnya. Sosial. Ya kan, nanti bisa di follow juga, jadi Yes. bisa lihat segala macam informasi mulai dari tentang makanan sehat, Yes. olahraga, dan Yes. segala macam, termasuk juga Yeah. terapi-terapi yang bisa Ya, dijalani. makan sehat is my strength untuk belajar sampai saat ini sih tentang makanan. Sebenarnya ada cerita inspiratif dari seorang Dokter Ginty, tapi mungkin nanti kita akan cerita di lain kesempatan lagi di episode-episode TTD berikutnya, ya dok ya? Iya, aku punya cerita inspiratif tentang Mbak Dona juga. Apa ya? Jadi seorang sosok atau profil yang selain sangat rendah hati, tapi satu hal ya mau belajar. Ya, Mau harus. belajar. Kan hidup kita selalu jadi pembelajar terus. Yes. Dan gak banyak orang seperti itu. Jadi mau belajar dengan rendah hati, juga mau berbagi apa yang dia lakukan, dan juga apa ya berbagi aja hidupnya tuh penuh energy and full of love. Actually, benar gak sih? Iya nggak ya? Jadi seru gitu loh. Karena hidup itu law of attraction. Yes. Apa yang kita lakukan tuh attract things outside. Jadi memang harus benar. And I'm so proud of you. I'm so proud of you too. Thank you so much for today, ya, dok. Thank you ya untuk opportunity ada di sini Iya, bareng-bareng kita kalian akan banyak ngelakuin banyak project mungkin sama Dokter Ginty nanti. Tungguin aja. Yes, stay healthy guys, salam sehat. Oke teman Dona, tadi kita udah ngobrol sama Dokter Ginty. Nah sekarang aku masih lanjut terapi karena tadi udah terapi ozon, terus terapi glutathione, dan sekarang sudah mulai dimasukkan vitamin C-nya dengan dosis 15.000 ya sis? Nah, 15.000. Aku sebenarnya ngerasain banget manfaatnya sih selama terapi ini. Jadi biasanya tuh orangnya agak gampang alergi terus pilek gitu ya. Dan ini setelah terapi beberapa kali, dan memang kan minimal harus 10 kali ya historia baiknya ya gitu. Jadi ya aku udah jarang pilek, jarang batuk. Musim pancaroba seperti ini juga pasti dulu tuh pasti batuk atau pilek gitu paling enggak. Tapi sekarang udah enggak. Jadi terapi ini penting banget buat membantu kita untuk menjaga imun tubuh, apalagi dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.
Nah kebetulan kan juga banyak teman-teman yang sering banget nanya sama aku gimana cara menjaga kesehatan, gimana cara kurus. Sebenarnya kalau menjaga kesehatan memang harus all in. Mulai tadi dokter Genti bilang jaga makan itu penting supaya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang nutrisi yang baik gitu kan, memang bermanfaat untuk tubuh kita. Jaga tubuh dengan olahraga, bergeraklah, paling nggak kamu bisa pilih olahraga yang paling kamu sukai dan bikin kamu nyaman. Istirahat juga menjadi salah satu hal yang penting. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa menentukan nutrisi yang baik untuk masuk ke dalam tubuh kita, melalui terapi-terapi ini bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan menjaga imun tubuh di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Udah selesai treatmentnya atau terapinya hari ini di Life Treat Clinic. Baik ngobrol-ngobrol juga sama Dr. Genti. Terima kasih buat kamu udah nonton TTD Temu Teman Dona. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Sukses. Thank you. Bye. Wow, Eli, you're doing great.